Pengajian BKMT, pengajian Aisyah, pengajian Fatayat Muslimat hari Jumat. Yang menjadi masalah pagi Jumat yang senam dengan usaha. Bukan senamnya Pak Camat, minta maaf. Bukan senamnya. Habis Jumat pengajian, pagi Jumat senam. Yang jadi masalah pakaian senam. Memang berjilbab, tapi baju ketat, celana ketat. Masya Allah. Senam depan kantor camat. Masya Allah. Depan tempel, baca manggung lagi gini. Matilah dengan tempel ini. Baguslah. Selesai biduan, banyak biduan jual cabai di pasar tuh. Sabar, sabar. Ya, sabar. Ado laki kamu, ado. Jangan ngamuk-ngamuk. Ngomong biduan tempel, ngamuk lah itu. Payu panitia, pegang tiang tuh nah. Robo itu viral gitu. Tanggung jawab pertama sekali camat dan ibu dewan. Ustaz nomor 3. Hati-hati Pak ya. Hati-hati. Insya Allah aman. Pun kamu nyempak kena timpo itu insya Allah mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu, mendengar pengajian, mengambil ibadah, mati dia dalam pengajian, insya Allah surga. Kalu. Karena punya adil ilmu hitam jangan perlu singgung. Biarlah ada ambekan, ada gemuknya, ada hitamnya. Daripada ibu itu kurus hitam lah. Nah, yang kurus hitam juga jangan singgung. Alhamdulillah, walaupun kurus walaupun hitam, tetap aku berjalan masih kuat, ke pasar masih bisa, sholat naik turun masih baca, bercakap masih bisa. Daripada ibu itu kurus putih badan bersih, cuma duduk di atas kursi roda, karena kena penyakit stroke. Baru stroke bela pucuk kursi roda, apalagi 2 truk 3 truk ibu itu. Nah, pucuk kursi. Yang pucuk kursi juga bersyukur, alhamdulillah, walaupun cak ini mato masih baca berkedip ini. Aduh ibu itu nak berkedip lagi susah. Yang matonya berkedip susah juga bersyukur, walaupun berkedip susah masih baca, duduk semayang isyarat masih baca. Daripada orang itu koma setahun di rumah sakit tidak putus-putus. Menyamuk dalam setahun, kekat-kekat dari nafas, tidak putus-putus. Biasanya kalau dalam kitab Imam Qurtubi, dalam kitab Tazkirah bi Aulul Maut, orang kalau koma anak mutus nyawa tidak lama guys. Tapi yang lama ini kita tidak tahu, mungkin amal, mudah-mudahan jangan azab kalau ujian bagi Allah. Tapi biasanya 4 kali itu ditarik. Buka dalam Fatwa Habib Taufik, orang ketika dicabut nyawa itu ditarik 4 kali oleh malaikat maut. Tarik pertama sampai ke perut, tarik kedua sampai ke dada, tarik ketiga sampai ke kerongkongan, tarik keempat baru lepas. Jadi kalau ibunya memutus nyawa itu biasa 4 kali. Kalau lebih main-main malaikat tidak punya. Nah yang koma-koma ini malaikat lagi ngam nyawa. Nah kita bersyukur masih baca apa yang kita punya hari ini, itulah nilai. Itulah nilai kehidupan kita. Ada orang yang naik sepeda ontel buruk, ada yang naik mobil Pajero Sport, hebat memang. Tapi berapa banyak yang duduk di pucuk mobil mewah, dia ngomong, tengok petani sedang nanam padi, hitam tuh petani itu mengut genjer. Cuman ketika siang mobil itu berhenti, mobil bagus, nengok, ya Allah, ujo petani itu, ujo yang mobil nak bagus, yang berduit tadi, alang kesenang petani saro itu, tapi walaupun saro tapi senang hidup dia. Siang bininya ngantar nasi, anak ngantar kopi. Pak, leren sih, benar tak ngomongannya? Ya, leren, man leren ini biasanya pas hujan berhenti, nah itu leren kalau kami. Berhenti. Duduk di pondok buruk, di kebun, kayu-kayu buling, kerining kulit keripik, atap-atap sardang, tapi ibu tetap sardang. Miskin luar biasa, duduk petigon. Kata yang pucuk mobil, alangkah senang hidup wong itu. Nah, bininya niap nasi, Pak Camat, anaknya luang kopi, alangkah bahagia. Aku nih, jarang nanti disiap ke bini nasi. Kapan balik, kadang centong mantak keneng. Alangkah senang hidup wong itu. Ujung saya yang pucuk mobil Pajero Sport tadi. Nah, tidak lama mobil itu berhenti. Petani tadi nengok mobil itu bagus itu berhenti. Ujung petani tadi, mak. Jumpa mak, alangkah bagus mobil itu mak. Alangkah senang hidup pucuk mobil itu, woi. Aman gitu, waduh di pucuk mobil itu alangkah bahagia hidup kita mak. Pacak karaoke mak dalam itu. Ujung ini iya pak, oh iya. Man gitu mak, mana nak karaoke naik sepeda ontel kereta bohuk tadi itu. Bininya di belakang, lagi di depan.
Kadang bininya nyanyi di belakang, jangan tinggalkan aku. Lakinya ngayu kereta, dak kade, mana udah tinggal di sini. Selesai urusan gitu. Pertanyaan aku sih kau, coba kira-kira menurut kamu yang bahagia yang mana di antara dua? Yang naik sepeda bawa, yang naik pondok borok dengan anak dan istri makan bersama, apa yang di pucuk mobil mewah? Siapa yang paling bahagia di antara mereka berdua? Siapa yang paling mewah? Siapa yang paling bahagia? Yang makan bersama anak istri atau yang di pucuk mobil mewah hidup seorang diri? Yang mana yang bahagia? Yang duduk makan dengan anak bini ngomong yang di mobil itu bahagia. Yang di mobil ngomong yang di pondok itu bahagia. Artinya, kalau kau melihat kebahagiaan di kepala orang, kau sama seperti melihat pelangi di pucuk kepala orang. Tak bisa melihat kebahagiaan dalam hidup kita. Mestinya kan, siapa yang bahagia di antara dua? Tak kata yang bahagia berdua itu. Yang di pucuk mobil tidak bahagia, yang di pucuk pondok itu tidak bahagia. Karena dia masih melihat kebahagiaan milik orang lain. Kenapa kamu tidak berani ngomong? Alangkah senang hidup aku. Biarlah beras tinggal secantik. Bacalah Tuhan ngatur. Yang penting kita ikhtiar kerja keras. Tapi kalau kita nak nyingok hidup uang, istilah ketong zaman sekarang, jangan suka melihat hijaunya rumput tetangga. Apalagi nyingok bini tetangga. Jangan ya, telah jelas di Quran telah jelas. An-nisa arsul lakum. Faktu anna syi'tum, istrimu sawaladang bagimu, maka cangkul dia, garap dia sesukamu. Tapi kata Allah, ingat, jangan nyangkul sawong lain. Nah, yang galak nyangkul sawong lain, mucak bini orang, mucak laki orang, berhentilah, belum malaikat Israel nyabut nyawu kamu. Nah, maka gitu, ada nilai yang mesti kita tanam dalam hidup ini, kelapangan hati. Nabi itu lapang hatinya, maka dia sampai mi'raj di hadapan Allah. Ketika dia mi'raj, disitulah Nabi melihat ujian kehidupan dunia. Ini poin yang penting. Kalau Nabi cerita dari Masjid Haram, Masjid Aqsa, agaklah dulu urusan. Masjid, Nabi bangunkan masjid. Di Aqsa, Nabi bangunkan masjid. Memang, maka kata dalam kitab Imam Ibnu Hajar, Ustaz Kiai Salehan, dalam kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitab Fadilah Amal, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, 1 rakaat sholat, pahalanya 100 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain. Fadilah amal yang itu. Maka kita bekerja keras untuk sampai besok berangkat haji. Adapun kalau kita tidak sampai takdir berangkat haji, sepaling tidak ada haji di rumahmu. Siapa? Kau ketuk pintu rumah orang tuamu, kau sama seperti mengetuk pintu Masjidil Haram. Kau pandang wajahnya, kau sama seperti memandang Ka'bah. Kau ambil tangannya, kau cium, kau sama seperti mencium Hajar Aswad. Untuk apa kau bolak-balik Indonesia, Mekah, umroh 3 bulan sekali, haji tiap tahun, tapi keriput mak tangan di ujung kampung tak pernah kau tengok. Menderita mak, orang tua tidak pernah melihat kita dewasa. Dia akan selalu main kita anak-anak. Kalau mak telah mati, nah baru nak ngurus mak, baru nak ngurus bapak. Percuma kita melihat ayah-ayah itu yang tua-tua. Terus terang, aku nyemok tua-tua, dia bukan nyemok tua. Aku mikir hidup aku, jangan aku di masa tua. Kira-kira ada anak yang bakal ngurus aku. Nah, sindo sediuman emak nah. Kulu kilir. Aku yang tiwong, kalau mak berduit, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang berduit, tidak sedikit maknya jadi pembantu. Benar ini? Oh. Jadi hari ini nah yang berduit-duit nah tuh mak kamu, pakem kamu. Aku sih kok gak mengenalan dengan wong, nak pejabat, nak hebat, nak artis. Aku ketika ceramah Adinda Suradi, Pak Sekdes, lupa menyebut tadi itu, Pak Sekdes ya. Inilah termasuk Sekdes termuda. Cuman kemarin musim corona Suradi, wah yang mati banyaknya dari berbagai kalangan. DPR yang bulan 7 kemarin, Raden Slendra, Kota Linggau, macam mana? Raden Slendra masih muda, dan itu laki Bu Wabuwarti Berlian. Kemudian DPD anaknya Hemanderu tinggal. Nah di akhir-akhir bulan ini kucingok di pagar alam Sekdes banyak mati. Sekarang hati-hati itu, bukan ku ngomong kau kan. Kau hati-hati, apalagi pengantin aku macam ini. Ku yakin laki-lagi bini kau tuh hati-hati kau. Ya. Jadi ya jaga kesehatan, banyak-banyak berdoa. Sekdes banyak yang mati. Sudah Sekdes yang banyak mati ini ketua masjid. Jadi kalau kita tengok dari situ, asbabnya apa ibu? Jadi kita nak lihat orang tua gitu, kita mandang macam mana hidup kita ke depan. Kenapa bapak membisikkan ke telinga anak saat anak lahir, baik? Anak tu lahir, kau bisikkan di telinga, Allahu Akbar, Allah
Akbar. Wong barat dah setuju apa dia tu. Wong Islam budak bayi di azan apa dia terti. Mereka tak paham. Kita sedang azan ke anak, seakan-akan kita bicara dengan anak. Nah, hari ini tangan kau belum sanggup menggenggam, mulut kau belum sanggup bicara. Maka ayah membisikkan ke telingamu atas besarnya nama Allah. Tapi nanti nak, ada saatnya ibu dan ayah semua seperti engkau. Tangan ayah tak lagi kuat menggenggam, mata ayah tak lagi sanggup melihat, lidah ayah tak lagi lancar. Maka nak saat ayah terbaring di atas ranjang nak, tolong kau bisikkan ke telinga ayah nak, la ilaha illallah. Bu, kalau tidak kamu didik anak kamu habis kamu. 7 anak, tidak kata yang baca di andal. 3 tegak kanan, 3 tegak kiri, sikok tegak ujung kaki. Bukan nalkin telinga kita siaran langsung di Facebook. Ya kawan-kawan guys, mak aku nak OTW menuju alam barzah, kurang ajar. Coba yang berduit, yang berharta, 300 kebun sawit kau tinggalkan kepada anak aku yang bisa kita banggakan. Itu pajak dijual. 300 kebun para kamu jual kasih dengan dia, pajak digadai. Kamu tinggalkan mobil mewah, rumah bertingkat, hidup berenang di dalam emas, bersayap uang kertas, tak punya nilai. 3 tegak kanan, 3 tegak kiri, sikok teguk jemput kaki, nak mati maknya kekawat, kekal. Tidak hati yang mesej. Oh, bapaknya nak mutus jauh. Yang bayar tu anak galak tegak di ujung kaki. Nah itulah anak yang nak harta bayar. Nampak bau kakak. Lah mati lu. Nah harta waris itu kurang ajar. Mohon maaf. Jadi kalau tidak kamu didik selesai. Nama itu Nabi. Kita tidak sampai ke tanah suci dengan pengharapan Nabi bangun masjid sini, bangun masjid situ. Hebat. Tapi kita tengok berapa sanggup orang membangun masjid dan berapa banyak orang yang mampu mensejahterakan masjid. Oh, membangun masjid ini hebatnya. Masjid ini dibangun, langgar ini diperbanyak. Tapi kamu tengok masjid-masjid di pinggir jalan, minta maaf Pak Camat, dalam satu LT itu pacak 5 masjid, pacak 3 langgar. Tapi berapa banyak yang isi masjid? Tak tahu mau di Bampres, mendusun aku alhamdulillah Pak Camat, penuh di Bambang tuh, keliling. Dari dalam sampai keluar. Kalau sampai keluar, tak kacau lagi di dalam. Yang omong dengan Lamsa Dewan, omong dengan Lamsa. Di Mambang, oh penuh. Yang ngisi paling wong berapa di masjid? Wong 7, wong 5. 5 ni bukan muda-muda cak kiai Srehan, apa cak aku, apa cak bapak. 6, 7, 1, 6, 9, 8, 2, 8, 4. Jalan tahap mati sikok tinggal 4. Isok kena angin duduk mati tinggal 3. Sikok ni berbagi pulak pecamat mama ngamuk lebedok. Awak kazan, nah aku ke imam. Ya, itu 3. Besok terpleset di kamar mandi, pecah walak, mati pulak awak ini. Tinggal 2, 1 RT, 1 dusun itu pacak 200 kakak macam man 200 kakak berarti lebih kurang man 100 lah dikit ego semayang di masjid. Kita tengok salat jamaah. Berapa yang isi? Berdua nih. Siko umur 68, Siko umur 71. Yang 71 lah dah tahan nak nyusul kawan. Mati pula tinggal Siko. Siko nih yang nak diandal semayang di jamaah. Ku yakin yang buat bencana tidak datang ke kampung kita, yang masih ada nenek tua kolo-kolo dia lah yang semayang ke masjid. Kalau itu balak lah di mana-mana. Sulawesi selesai, Lombok hancur, Banten gempa bumi badai tsunami ringan, Bengkulu lah berapa kali goncang, Selangit kita Selangit banjir, anyam banyak dulu pernah ada Selangit ke banjir sampai nganyut ke rumah. Nang bolong-bolong wak tu, ngapa nak rumah kuningan, ngapa nak rumah camat laju camatnya menanya aku. Untuk jadi yang terjadi nak hebatnya di Lingau angku Pak Kiai Selehan, angku Lingau. Hai Ustaz Aidil, tenang weh kawan. Di Lingau ni aman, tidak bakal kena balak. Nak badai tsunami, pantai tak kata. Ujuku memang di Lingau ni tak kata pantai, tapi ada bukit sulap. Digoyang dikit boleh bukit sulap tu selesai gitu. Mereka kamu Manado keluarga tinggal di Bangwan, Solo, Pasar Street, Megang, suruhlah pindah. Tidak aman lagi kampung itu. Nak lari kemana gitu? Ke Merasi, Bukit Botak, mantap kamu. Ke Pagar Alam, Gunung Dempo.
Lah aku nang tunjuk, tak ada tempat lebih aman kecuali kita tunduk pada kuasa Allah. Maka itu Nabi kita sampai kepada puncak bertemu Allah, hatinya bersih. Artinya kalau bapak ibu nak bertemu dengan Allah, bersih hati, itu poin. Ujian terhebat Nabi saat naik, panggilan Yahudi, panggilan Nasrani. Jago anak-anak dari pendidikan kristenisasi. Letakkan mereka ke pesantren, masukkan mereka kepada pendidikan agama, apalagi Bampres. Benar Bu Dewan ya? Bila perlu dibuat sebuah canangan, usulan saya untuk kecamatan tua negeri, saya akan mencalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Musirawas. Maka saya akan memberikan biaya siswa di setiap satu desa 5 wajib nyantri dibiaya oleh pemerintah daerah dengan anggaran APBD. Alangkah hebat DPR itu. Contoh Bu Dewan. Oh, kalu-kalu kan? Kalu-kalu. Laku tolong kamu tuh pesanan masyarakat tadi. Acaknya mereka ya. Kita bayangkan kalau 1 desa 5 pondok. Kalau taruhlah di sini gratis, ada di tempat ini di pesantren sini. Cuma ndak wajib juga kamu ngomong nak gratis. Ini yang macet di dalam agama. Untuk les nyanyi kita sanggup duit 800 bayar sebulan. Untuk les biola kita sanggup. Mama, di sekolah sudah ada les nyanyi. Berapa bayar? 800. 1.600.000 bayar 2 bulan. Mama, di sekolah ada les nari. Tapi ada yang nggak mau ikut, mahal banget bayarnya. Berapa? 900. 2 juta bayar 2 bulan. Acak sama mak kemayannya. Wah. Giliran anak yang ngaji dengan ustadz di ujung kampung RT di ujung. Mama, kata bapak ustadz yang ngajar ngaji itu suruh bayar duit SPP. Berapa sebulan? 10.000 8 bulan nama tuh enggak? Bayar lama, bayar. Malu aku ngaji dengan ustadz itu. Kata mama, sini kok. Sini. Omong dengan ustadz yang ngajar ngaji. Menak ngajar ngaji itu lillahi ta'ala. Kurang ajar. Maka guru ngaji itu badannya banyak koros kecil, bicara hidup. Kalau kamu lanyik sobatin, no. Pulau sekiru lagi tak terkongkon dengan guru ngaji. Nak masuk surga. Nah gitu kalau urusan dunia, wah ngajar ngeles anak nari, bu menti di Linggau 3 bulan, Bu Dewan ngeles nari itulah pacak budak nari. Apalagi gini setiap pesta. Sebelum kita tampilkan penceramah Ustadz Aidil Fitri Samusa, mari kita tampilkan dulu tari gending Sriwijaya. Ini adalah anak ibu Sianu tinggal di RT itu, di kelurahan itu. Anaknya naik pojok taruh. Oh senang nih anak di belakang nonton. Oh anakku tuh. Mulai anak tuh nari. Teng 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 teng. Emaknya miluk di belakang tuh. Saking woi anak aku tuh. Oh hebat bukan lagi. Luar biasa. Tapi kapan nengok anaknya ngaji depan camat, depan Bu Dewan, biasa bae wong tuwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di belakang tuh nenggit-nenggit nak nengok anak siapa ngaji lah kebagus tuh. Anak kamu bukan, anak bapaknya itu. Mana anak aku yang nari kemarin tuh nah. Ini anak bapaknya ngaji. Itulah, udah senang anaknya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah kagum nengok budak. Dia biasa lah orang tua. Tapi ku bayang tuh itu, terkapar kamu di pucuk ranjang. Siapa nak nolong kau? Nak mutus nyawa. Anak yang kau les kenari itu belum tentu kalau tak kau ajarkan ilmu agama. Bukan ku nyalakan kenari. Kalau tidak kau ajarkan agama belum tentu. Terkapar kamu di rumah sakit air bunda di Linggau mah. Tengap-tengap. Tak mungkin anak yang les nari itu bawa tip ke rumah sakit nah. Baiklah mama, karena mama ngeles aku nari. Sebelum mama mati, terimalah tari Zapin dari Melayu untuk mama. Selesai kamu. Udah hancur. Yang les nyanyi tadi, uji mama kau berhentilah kau, berhentilah. Kau nengat-nengat mama kan nak mati, pergi. Tidak terpakai, habis duit berjuta-juta ngeles nari, nak mati tidak terpakai itu. Datang anak yang les nyanyi, bawa gitar, baiklah mama. Sebelum mama mati, karena mama dan papa ngeles aku nyanyi, terimalah lagu terakhir, lagu kesayangan untuk mama. Aja bapak, apa judulnya? Malam Terakhir. Kurang aja. Lo mati dari sumpah ya mama.
Tapi ibu bayangkan, anak yang kamu titip dengan kiai solehan, anak yang kamu titip dengan pesantren, mereka belajar mengaji, yang SPP 10 bulan tidak kamu bayar, yang kamu suruh lillahi ta'ala Ustadz Kris lurus kering di lantak kamu itu, datang kamu tekapar nak mutus nyawa, nah datang dia jengok, ngapo ma, ngapo, oi nah ala sakit dado ma, rasa putus jantung ni nak, rasa putus, pujo mamanya, pujo anak ma, kata kiai solehan, kalau yang saya ini sekarat, maka kami diajarkan untuk menuntun biar mama dimudah. Kalau nak mati dimudahkan sekarat. Maka aku baca ke Quran mak ya, biar mama itu mudah. Kalau tidak, mudah-mudah diturunkan kesembuhan anda mustani antakhirara imin ujiana. Pakai peci anak, pakai kain sarung masih kecil, berpulung-pulung sarung ucap butulan bedok. Duduk di samping kamu nak, mama dengar ya, resapi supaya dado mak tidak terlalu panas. Yo nak, coba dulu nak coba dulu. Bukan yakin ni coba dulu nak, mendak coba, mendak ya tak lulus, tak bagus dulu ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mak. Oh mak. Oh iya mak. Masih hidup, masih. Tenang hati maknya dibacakan ayat. Bukankah itu pengharapan kita, mengharap anak si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Anak soleh yang benar akan wong tua. Nabi tontonan ketika hatinya terbuka, karena hatinya bersih. Oleh karena itu kita jengok mak-mak kita, balik dia ke bayi, urus yang tidak galak ngurus orang tua, rugi dunia akhirat tu. Ay Ustaz Aidil, aku bayangin ngurus mertua itu sakit hati aku dibuat dia. Ngapa? Dia lah dijuk makan, ngomong tidak dengan tetangga. Tadi ganti baju, ngomong tidak pernah dibeli baju. Ujiku mertua aku itu berapa umur? 85 Pak Ustaz, lah wajar. Wong tua balik ke pikun, perangi masih balik ke budak bayi. Wong tua tu kepala tua, perangi balik ke bayi. Maka kau sabar-sabar baik. Itu tu Quran borok ujiaku. Nak dibaca, tak terbaca dicapak peroso. Jadi mak mana lah Ustaz? Tunggu be, mati dewe itu lagi. Gitu. Dengan wong tua, futihah sab'a min abwaabul jannah. 7 pintu surga terbuka bagi kita yang ngurus orang tua mati. Nah, terakhir gue ya. Tak sampai di hadapan Allah. Apa kata Allah? Nak apa Muhammad? Nak minta apa kemucuk? Ojo Nabi tak kata ya. Tidak kata. Nabi dah neko-neko, tidak ada minta emas segonong dah. Sudah kalau macam itu. Salat 50 waktu sehari semalam. Singkat cerita sekarang jadi 5 waktu. Nah yang semayang ini, yang berat ini masjid besar. Ini segala macam kita bisa difasilitasi. Bampres menjadi desa percontohan. Mungkin Pak Camat setelah megang sakti dan di daerahnya, Bampres megang sakti ini saing-saingan. Kalau di Muratara macam di Libo. Ini kampung santri. Tapi ingat, jangan dinodai. Ketika ada salah satu produk yang rusak, jangan salahkan pabriknya. Ini ku camkan. Kalau ada produk yang rusak, jangan salahkan pabriknya. Yang makainya salah, karena dia tidak nyumak merek. Kalau produk ini kadaluarsa. Kalau ada pesantren yang rusak, jangan salahkan pondoknya. Pondok tidak pernah salah. Yang megang pondok itu Paman Taun. Ini yang mesti kamu camkan. Ini sampai ke telingaku. Usaha nitip anak ke pondok bahaya kiai kaji lo. Oh, bedak kaji tak makan anak-anak kami. Ini ku camkan dengan kau. Jangan fitnah. Jangan kau salahkan. Jangan dengan benang senila hancur segalanya. Tidak segalanya macam itu. Kau boleh salahkan produknya, tapi jangan kau salahkan pabrik. Kau boleh benci dengan poligami, tapi jangan kau haramkan poligami. Itu prinsip dasar. Ustaz, aku benci dengan poligami. Kalau kau benci dengan poligami, dalam hadis Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka kata Nabi, dia bukan dari umatku. Benci jangan, tapi ke kamu jangan. Maka kamu berdoa, ya Allah, aku tidak benci poligami, tapi kalau pacar jangan lakiku, biar laki ibu itu baik. Ada apa-apa.
Tapi kalau benci berdosa. Ya, ngomong dengan bini ibu, Dek, kau jangan benci dengan poligami. Apa Pak Buya nak poligami? Jangan sekali-kali kau ngomong benci dengan Nabi karena Nabi poligami. Murtad kau. Karena kau mangkir ayat Allah. Kau bini aku nak. Aku terus terang sayang bini aku kenal. Aman aku ke JM California, aku gandeng. Ujo jamaah, alang ke mesra Ustaz. Apa rasio? Bukan mesra, mau dilepas. Tangan lincah belanjo no. Aman gitu, setas abis Chris. Ya? Jadi kalau kita nak di segi itu selesai. Ampun. Maka itu apa yang jadi prinsip dalam hidup kita? Sholat tidak berat. Tidak kata yang berat dalam agama. Kalau mau berjudi haruslah pakai uang. Kalau mau melacur haruslah pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya. Walau mahal harganya banyak yang suka berjudi itu dapat duit tuh. Sanggup gitu. Melacu, tahu ibu melacu? Bahasa halusnya melunti. Dapat duit, sanggup maya, jaminan reko, agama apa yang berat? Maka kamu jangan jauh-jauh. Menunaikan sembahyang tidak perlu membayar naik haji, hanya bagi yang mampu. Ternyata jalan ke surga murah harganya, walau murah harganya banyak yang ogah. Semayang tidak maya, cuman model kain sarung, baju buku yang rapi yang penting. Jangan deh kamu semayang pakai kaos partai, tidak budewan, apalagi musim pilkada. Coplos nomor 2, Allahu Akbar. Siapa nomor 2? Masih tidak khusus. Jadi kalau gue minta saran dengan dewan, kalau bisa jangan tanpa baju kaos. Baju koko, piyama, ke depan dari antar ke Sering Agung, selesai urusan. Jadi kalau itu nak nengok aku, tidak kasih modal. Masalah kotak amal lewat tergantung kantong masing-masing. Ado kasih, tidak kata, itu terserah kamu. Tapi ingat, yang icak-icak tidur ketika kotak amal lewat, hati-hati. Ini zikirnya pintarnya nanti selehat kalau masjid Senin Jumat. Kalau kotak amal masih jauh, oh zikirnya bagusnya. Subhanallah, subhanallah. Mata tu tengok mana kotak amalnya. Ini cara kotak. Tidak khusuk semayang. Kapan kotak amal dekat mulai dia ngejam, tak khusuk dari zikir. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lama kotak amal depan, ada mamang sebelah tu, geser, lagi zikir. Sangat lewat kotak amal. Buka mata, alhamdulillah, lewat mamang ini. Hati-hati. Yang kena menjam icak-icak tidur kotak amal lewat, nak kotak amal tu lah rentak kepala aku neraka. Jadi tidak perlu modal. Naik haji bagi yang mampu. Tidak mampu berangkat haji ibu, tidak berdosa. Ustaz Aider aku nak dapat pahala haji, cak mana caranya ngantar orang berangkat haji. Dapat pahala haji, dapat. Apa nama hajinya? Haji Arun. Wong naik kamu turun, tak jadi masalah. Boleh? Puasa, nah nak dekat lagi. Bu Dewan puasa bentar lagi dah. Yang sanggup baik puasa, yang tidak sanggup ada rusak. 5 bagi perempuan. Tidak puasa, haid, halangan, menstruasi. 2, al-humlah, hamil. Apa kalau metang-metang, bonteng. Nah, mereka udah tahu. Perempuan hamil boleh tidak puasa. Yang ketiga, nifas, beranak. Yang keempat, rodoah, menyusui, anak muda. Yang kelima, uzur syar'i, sakit atau dalam perjalanan jauh. 5 alasan perempuan tidak puasa Ramadan. Kalau lanang tidak mati, uzur syar'i atau sakit nak matilah. Kalau lanang tidak puasa Ramadan antara 2, mendak bonteng beranak mulu bapak ini. Ya baik, hati-hati kamu. Pas. Kenapa bapak tidak puasa? Habis beranak. Kalau perempuan ada 5, maka tidak dapat rukhsah, tidak dipaksa tu. Ya, hamil. Kenapa ibu tu tak puasa? Tanya. Bu, kenapa tak puasa? Aku lagi meteng 7 bulan. Baru ini buat 7 bulanan kemarin. Kenapa tak puasa?
Kata Ustaz Aidil tidak apa. Benar fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam fikih ibadat, bahkan fikih yang paling keras sekalipun, boleh tidak puasa perempuan hamil. Apa ada puasa? Yang kedua, tahun depan jengok lagi. Kenapa masih tidak puasa? Tanya lagi. Kenapa mau tidak puasa? Lagi nyusui. Anak muda baru umur 9 bulan anak aku ini. Kasihan kalau puasa. Anak bayi yang masih ini boleh rukso, tidak dapat asupan gizi. Oke lah. Tahun depan jengok tidak puasa. Tanya lagi, Bu, kenapa tidak puasa? Labuting lagi, kurang ajar itu. Puasa. Ngurus dia tiap tahun. Nama ko itu agama nih jangan dipermudah, tidak mudah tapi jangan dimudah-mudah, Pak ya. Nah, sekarang jam 5 lewat jam 4 lewat setengah 5, 4 lewat 30. Aku naik ceramah tadi, kamu udah tahu jam 4 kurang jam setengah 4, setengah 4-nya, setengah 4. Berarti inilah hampir sejam setengah, hampir 2 jam. Ayo tidak terasa, kamu tidak terasa, aku terasa. Apa kau tegak duduk, pinggang sakit. Sok berjalan di sini cak ini bukan fashion show, pinggang tak tahan. Kamu kuak kikik, aku terasa dah betul sih, gimana ter sekarang? Negara jamaah yang ngomong, tak sebentarnya tidak terasa alat lemah hidup dia. Maka itulah yang bisa aku sampaikan Bapak Ibu, silap dan tidak mohon dimaaf. Apa yang lebih tolong dikurang, apa yang kurang tolong ditambah. Mulut aku lebih dekat dengan telinga aku, apa yang betul dari mulut ini ceramah ke diri Ibu Dewi. Kalau ada manfaat sedekah diambil. Kepada Ibu Dewan, kepada Pak Camat dan seluruh unsur pemerintah, mohon maaf kalau ada salah dan silap. Apapun yang disampaikan bukan datang dari sebuah kebencian, tapi ini adalah untuk kemajuan kita bersama di Kabupaten Musirawas. Tepuk tangan untuk Pak Camat dan Ibu Dewan. Luar biasa. Tanpa niat sedai muda apalagi dari Sumatera. Kitalah semua harapan bangsa, akhlak dan moral harus dijaga. Kuntilanak indah tawanya terbahak-bahak kecebur telaga. Aku Aidil Musa pamit undur diri di hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa pada episode-episode selanjutnya. Bapak Ibu, minta waktu 30 detik saja. Sekarang di Linggau sudah ada 14 pesantren yang diakui secara Kementerian Agama. Di antaranya pesantren itu adalah pesantren Misra Arafah. Berdiri pada tahun 2019 dengan pimpinan termuda dan terbelagak Sumatera Selatan. Namanya Ustadz Aidil Fitri Samusa LC. Berdiri 2 lembaga. Oke, tepuk tangan untuk aku ya. Berdiri dari 2 lembaga, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Saya pulang dari Mesir tahun 2016. Saya asli putra daerah Musirawas. Bapak saya orang Mambang, umak saya orang Pendukal Apap Lamatang Irin Karangagung. Saya lahir di Lubuk Linggau pada tanggal 24 Juni 1993. Sekarang 27 masuk 28 tahun. Saya menikah di usia 24 masuk 25 dengan orang Mesir, orang Arab asli. Tapi Arab nendi. Ini kami menikah pada 2017. Aku berdirinya pesantren pada tahun 2019. Harapan aku, mungkin yang kenal dengan Ustaz Aidil pastilah tahu. Saya mendirikan 2 lembaga, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Insya Allah Pak Camat di Seringagung itu di Tanah Pucu itu sudah saya bebaskan lebih kurang setengah hektar lebih dikit tanpa biaya pemerintah. Alhamdulillah, bukan nidai, tidak ganti biaya pemerintah, dan sudah terbebas lebih kurang setengah hektar tambahan pucuk untuk kudirikan Raudatul Atfal dan Madrasah Ibtidaiyah tingkat TK dan SD. Tanah yang baru asal dari dibuka itu lebih kurang 2 hektar seperempat. Sekarang tambah lagi setengah hektar lebih untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Raudatul Atfal. Dari mana itu? Alhamdulillah dari beberapa kawan dan sahabat dan termasuk pribadi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan agama untuk mencetak kader-kader umat ini ke depan. Di Musirawas mesti kita canangkan juga, Musirawas Bampres ini banyak pesantren, mesti kita kembangkan. Jangan pesantren itu la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Perlu kita backup, perlu kita anggarkan, perlu kita kasih dan support, bukan hanya sebatas support bicara dan secara retorika, tapi harus dibantu secara materi. Saya mendirikan itu 2019, sekarang sudah tahun ketiga. Santri tahun ini lebih kurang hampir 280-an kurang, beserta yang dari luar yang anak TPA. Kalau jumlah santri mukim lebih kurang 100 lebih, hampir 150-an. Mukim semua, tidak ada yang tak mukim. Maka saya mempromosikan, meletakkan anak ke pesantren. Yang tamat SD kalau tidak mondok tempat Kiai Selehat, taruh tempat aku. Insya Allah aman. Nak betino, nak lanang, apidak kanji, aman. Pokoknya aman. Ya, insya Allah. Letakkan di pesantren. Jangan kamu salahkan pesantren. Ada usah taruh di pondok, taruhlah di rumah, jangan. Salahkan produk, jangan salahkan pabrik. Lagi-lagi seperti itu. Ada 14 pondok di Linggau. Pondok aku yang paling buncit, paling muda. Pimpinan Porpes termuda se-Sumsel, kalau yang tergabung dalam Porpes Kiai Selihan
baik Sumsel, Pak Camat maupun Bengkulu maupun di Jambi, pimpinan termuda Misro Arafah. Tapi jangan jenguk mudonya, jenguk pedasnya. Kak Kiai Selehan, ini kakak aku masih muda ya. Mendirikan pesantren di Papres. Maksud aku, masukkan pondok. Tidak mesti pondok aku, banyak. Yang penting anak kamu masuk pesantren. Tapi kalau baca pondok aku, ngerti kan kamu kena aku nih kan? Paham nggak? Paham betul. Jangan mudah, jangan susah kalau diajak ngomong dia. Nah inilah sudah dibuka. Yang tamat SD daftar dan Misro Arafah. Yang tamat SMA masa kan daftar gratis. Daftar mana masuk bayar. Yo, terima kasih. Itulah yang baca aku sampaikan. Burung merpati, burung cendrawasih, burung murai, burung pipit dan burung kutilang. Nah itulah nama-nama burung ya. Alang kepanjang pantak geli, kalau nak mantak nak maci kaki. Jangan galak melawan laki, biar laki tak kawin lagi. Hati-hati. Yang bapak juga kalau bini lah padek, jangan macam-macam. Alang kepanjang batang telipu adu di ulu talang. Bini yang lama lagi gemuk lupuk dapat yang baru tuh kurus panjang. Hati-hati. Syukur apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.